Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan dua besaran yang berbeda pada kelas 5 SD. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu besaran? Jadi, besaran itu merupakan nilai satuan, besaran yang mempunyai nilai satuan yang telah mendapatkan kesepakatan dari ahli fisika dan besarannya ini udah resmi satuan internasional. Nah, jadi besaran itu ada 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan second, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan Canadela, menambah besaran jumlah zat dengan satuan mol. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kecepatan dan debit, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Selain itu juga kita akan membahas tentang contoh soal dan latihan yang bisa adik-adik pelajari di rumah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, yaitu kita akan membahas tentang jarak, tentang waktu, tentang kecepatan, dan tentang hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, yang pertama itu jarak. Nah, jadi jarak ini merupakan batasan panjang berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui periode waktu tertentu. Sedangkan jarak tempuh adalah panjang jalan yang diukur dari titik berangkat sampai ke titik tujuan. Jadi misalkan nih adik-adik itu punya teman yang berada di luar kota. Nah, jadi berapa ya jarak teman-teman adik sama temennya? Nah, di sini itu ada satuan jarak. Nah, satuan jarak itu ada 7 nih, yaitu kilometer atau dengan simbol km, ada hektometer dengan simbol hm, ada dekameter dengan simbol dam, ada meter dengan simbol m, ada desimeter dengan simbol dm, ada sentimeter dengan simbol cm, ada milimeter dengan simbol mm. Nah, setiap kita ingin menuruni tangga itu dikali 10, dan jika kita ingin menaiki satu tangga itu dibagi 10. Misalkan nih adik-adik ini berada di km, jadi ketika adik-adik ingin merubah satuannya itu menjadi hm, jadi dikali 10. Nah, ketika adik-adik berada di km, namun adik-adik mau mengubah satuan jarak ini menjadi meter. Nah, jadi adik-adik bisa turun berapa tangga yang bisa adik-adik turuni? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, jadi adik-adik itu dapat menuruni 3 anak tangga. Jadi, adik-adik bisa mengalikannya dengan 10 kali 10 kali 10. Nah, misalkan 1 kilometer itu berapa meter ya? Nah, karena kilometer ke meter itu dikali 10, jadi kita hitung 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10, jadi 1 kali 10 itu 100. 1 kali 10, 10. 10 kali 10 itu 100, dan 100 kali 10 itu 1000. Jadi kesimpulannya 1 km itu adalah 1000 meter. Nah, bisa kita lihat pada tabel di sini. Jadi ini bisa kalian adik-adik pahami ya tentang kilometer, hektometer, dekameter, dan satuan panjang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada waktu. Waktu itu merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan
berada atau berlangsung. Nah, jadi misalkan kita hidup ini kan sering melihat jam kan? Nah, ketika satu hari itu ternyata ada 24 jam. Nah, 1 jam ada 60 menit dan 1 menit dan 1 jam ada 3.600 detik. Nah, yang selanjutnya itu ada kecepatan. Nah, apa sih itu kecepatan? Nah, kecepatan itu merupakan laju perjalanan pada periode yang ditentukan sebagai satuan ukuran. Dengan kata lain, kecepatan adalah suatu besaran yang diperoleh dari jarak tempuh yang dilakukan seseorang maupun benda dibagi oleh waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, misalkan adik-adik ini sedang bermotoran. Nah, ketika adik-adik diantarkan sama orang tuanya ke sekolah, nah kita dapat tahu nih berapa sih kecepatan adik-adik dari rumah ke sekolah itu. Apakah adik-adik dalam kecepatan pelan atau lambat atau dalam kecepatan yang paling cepat. Nah, ini tuh ada rumus perbandingan kecepatan dengan waktu dan jarak. Seperti yang adik-adik lihat, itu ada V dengan simbol, dengan pengertian itu ada V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Nah, di sini kita menggunakan dengan segitiga untuk memudahkan adik-adik dalam menghafal rumus. Nah, ketika adik-adik ingin mencari kecepatan, itu adik-adik bisa menutupi simbol V atau kecepatan. Nah, lalu adik-adik bisa membacanya angka atau huruf yang tersisa, yaitu ada jarak dan waktu. Nah, ketika kita menutup kecepatan, itu ternyata S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Jadi rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu. Begitu juga dengan ketika adik-adik ingin mencari jarak, adik-adik bisa menutupi bagian huruf S. Nah, jadi didapatkan V dikali T. Jadi rumus jarak itu kecepatan dikali waktu. Begitu juga dengan T, ketika adik-adik ingin mencari waktu yang ditempuh, adik-adik bisa menutup huruf T pada segitiga, lalu adik-adik membacanya. Huruf yang tersisa itu ada S, jarak, dibagi dengan V atau rumusnya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Salah satu masalah yang berhubungan dengan jarak, waktu, dan kecepatan yaitu perjalanan saat kita berkendara. Seperti yang dibilang tadi, itu seperti adik-adik sedang melakukan perjalanan dari rumah ingin ke sekolah. Jadi kita bisa menghitung kecepatannya. Misalkan kecepatan adik-adik ketika diantar orang tua itu ada 30 km per jam, atau artinya dalam waktu 1 jam adik dan orang tua adik itu bisa menempuh jarak sejauh 30 km. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, yang akan kita bahas pada materi debit ini itu mengenai volume, waktu, dan debit, dan hubungan volume, waktu, dan debit. Nah, volume. Volume itu apa sih? Jadi, volume itu merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang tersisa yang bisa ditepati dalam suatu objek. Satuan volume itu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, ada liter, ada desiliter, ada sentiliter, ada mililiter. Seperti sama saja dengan satuan jarak tadi,
Ketika kita ingin menurunkan satu tangga, itu dikali 10. Ketika kita ingin menaiki tangga, itu dibagi 10. Misalkan adik-adik ada di kiloliter dan ingin mengubah ke hektoliter. Jadi 1 kiloliter itu berapa hektoliter ya? Nah, bisa kita lihat ketika adik-adik di kiloliter, kita bisa turun satu tangga, artinya dikali 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10. Kesimpulannya, 1 kiloliter itu sama dengan 10 hektoliter. Seperti yang kita jelasin tadi, waktu merupakan seluruh rangkaian saat kita proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Selanjutnya itu ada debit. Debit air merupakan kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Satuan yang digunakan untuk pengukuran debit air ini adalah liter. Biasanya kita menggunakan liter. Hubungan debit volume dan waktu. Rumus debit volume waktu merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan dari ketiganya, yaitu debit, volume, dan waktu. Nah, ini ada rumus untuk mencari debit. Sama saja seperti kita mencari rumus kecepatan, kita menggunakan segitiga rumus. Nah, dengan volume itu dengan simbol V, debit dengan simbol Q, dan waktu dengan simbol T. Sama halnya menggunakan rumus kecepatan, ketika adik ingin mencari rumus debit, maka adik bisa menutup huruf Q, lalu membaca huruf yang tersisa. Artinya, ketika kita menutup huruf Q, jadi kita mencari debit. Dan didapatkan V dibagi T. Artinya, rumus debit itu sama dengan V per T atau V dibagi T. Ketika adik ingin mencari volume, kita bisa menutup V huruf volume. Jadi, didapatkan debit dikali dengan waktu. Nah, ketika adik-adik ingin mencari waktu yang ditempuh, adik-adik bisa menutupi huruf T, lalu didapatkan V dibagi Q, artinya waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pak Ali mengendari sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, diketahui T sama dengan 2 jam, S sama dengan jarak 90 km. Nah, karena T itu merupakan waktu, jadi waktu yang Pak Ali tempuh itu ada 2 jam dan jaraknya itu ada 90 km. Nah, tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, coba kita ingat-ingat kembali bahwa rumus V itu sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jadi, kecepatan yang Pak Ali tempuh pada saat bermotor atau mengendari motor itu V sama dengan S per T atau 90 km per 2 jam. Artinya 45 km per 2 jam. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan dua besaran yang berbeda, yaitu kilometer per jam. Itu termasuk dua besaran yang berbeda ya adik-adik. Kilometer itu menunjukkan besaran jarak atau panjang, dan jam itu menunjukkan besaran waktu. Contoh soal kedua itu ada Fahri bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Nah, jika ia bersepeda selama 10 menit, berapa ya jarak yang ia tempuh? Nah, ternyata bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus jarak.
Karena kita ingin mengetahui Fahri itu menempuh berapa jarak ya ketika ia bersepeda. Nah, kita ketahui bahwa Fahri bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Lalu waktunya itu 10 menit. Nah, karena kita ingin mengubah satuannya meter per detik, kita mengubah waktu 10 menit menjadi detik. 1 menit itu berapa detik ya? Nah, ternyata 1 menit itu ada 60 detik. Jadi, 10 menit dikali 60 detik sama dengan 600 detik. Jadi, 10 menit itu sama dengan 600 detik. Nah, lalu yang ditanya itu jarak. Jadi jarak yang ditempuh oleh Fahri yaitu menggunakan rumus segitiga tadi. Kita tutup huruf S-nya lalu didapatkan V kali T atau kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya itu kecepatan itu 3 meter per detik dan waktunya itu 600 detik. Jadi hasilnya 1800 meter. Nah, itulah yang disebut dengan besaran yang berbeda, yaitu meter per detik. Jadi, kesimpulannya, jarak yang Fahri tempuh ketika bersepeda itu 1800 meter. Ini ada contoh ketiga. Setiap hari Pak Mahdi berangkat ke kantor menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jika untuk sampai kantor dibutuhkan waktu 45 menit, maka jarak rumah Pak Mahdi ke kantor adalah... Nah, bisa kita ketahui bahwa kecepatannya itu tadi 48 km per jam. Dan waktu 45 menit. Karena kecepatannya itu satuannya kilometer per jam, jadi kita ubah dulu waktu menit ke jam. Nah, ternyata 45 menit jika ingin jadikan jam yaitu dibagi 60. Jadi 45 dibagi 60 yaitu dijadikan jam. Lalu yang ditanyakan yaitu J atau jarak rumah Pak Mahdi ke kantor. Seperti kita menggunakan rumus bahwa rumus jarak itu kecepatan dikali dengan waktu. Dan dihasilkan 36 km. Jadi jarak rumah Pak Mahdi ke kantor adalah 36 meter. 36 km. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal 2 mengenai tentang debit. Nah, di sini ada contoh sebuah bak penampung air berbentuk balok dengan isi 60 liter. Apabila akan diisi dengan air sampai penuh membutuhkan waktu 5 menit. Maka debit air tersebut adalah... Nah, pertama kita ketahui bahwa volume sebuah bak itu ternyata 60 liter. Nah, dengan waktu 5 menit apabila akan isi penuh. Nah, jadi debit air yang ditanyakan itu debit air tersebut adalah... Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumus debit itu volume dibagi waktu. Yaitu karena volumenya 60 liter dibagi dengan waktu 5 menit. Jadi 60 dibagi dengan 5 yaitu 12 liter per menit. Nah, 12 liter per menit itulah yang kita sering sebut dengan besaran dua besaran yang berbeda. Liter itu termasuk besaran volume, besaran turunan, dan menit merupakan besaran waktu. Jadi 12 liter per menit. Nah, akan tetapi yang ditanyakan itu liter per detik. Nah, jadi
karena 1 menit itu 60 detik, jadi 12 liter per menit itu dibagi dengan 60. Artinya 0,2 liter per detik. Jadi, debit air tersebut 0,2 liter per detik. Nah, di sini ada latihan beberapa soal, adik-adik bisa mengerjakannya di rumah dan bisa menonton video ini kembali jika ada yang belum dipahami. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.